Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Sahabat hebat semuanya, Bapak Ibu guru yang saat ini tentunya masih mempersiapkan untuk menghadapi AKG ya. Video kali ini saya juga masih akan membahas AKG, Asesmen Kompetensi Guru. Kenapa? Ada beberapa teman-teman yang DM ke saya untuk share untuk belajar bersama. Di sini sifatnya kita akan belajar bersama-sama belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen kompetensi guru. Nah, di sini untuk teman-teman bahwa untuk persiapan AKG ada sebaiknya kita melihat dulu juknisnya ya. Kita bersama-sama kita akan membuka juknisnya. Seperti apa sih untuk juknis pelaksanaan AKG, kita harus tahu dulu semuanya. Kita bisa lihat. Nah, di sini ya. Untuk juknisnya ini saya akan fokus untuk yang guru madrasah, guru MI ya, karena saya guru MI. Di sini saya akan fokus kepada guru MI. Di sini kita lihat dari sasarannya dulu. Kita lihat sasaran dari guru MI ada 182.125 ya. Itu sasarannya, itu syaratnya yang sudah ber-NPK ya. Kemudian untuk kita lihat pada ini dimensi kompetensi, kita masuk pada ruang lingkup materinya. Pada halaman Bapak Ibu bisa buka juknisnya SK Dirjen nomor 4446 ya. Bapak Ibu bisa buka ini, lalu kita masuk pada ruang lingkup materi yaitu pada halaman 11 ya. Saya besarkan di sini. Nah, di sini ruang lingkup untuk materi apa yang harus kita pelajari di dalam juknis. Di sini hanya ada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional. Nah, jadi kompetensi pedagogiknya, nah di sini dijelaskan pada juknis jelas sekali apa yang harus kita pelajari, di mana kita harus mempelajari semuanya itu. Kita bisa mempelajarinya pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, kompetensi pedagogiknya di sini akan diintegrasikan dengan materi literasi, numerasi, dan sains. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional, di mana materi kompetensi profesional untuk guru MI sama, meliputi materi literasi, numerasi, dan sains. Itu tadi ruang lingkup kompetensi guru ya, ada kompetensi pedagogik dan ada kompetensi profesional. Nah, berikutnya kita akan melihat komposisi soalnya, yaitu di mana komposisi soal untuk guru MI ya. Kita ini untuk pedagogik ada 15 butir soal, literasi 15 butir soal, numerasi 15 butir soal, sains 15 butir soal. Jadi total semua soalnya ada 60 butir soal. Nah, dari 60 butir soal ini kita akan menyelesaikannya dalam waktu 120 menit. Jadi rata-rata satu soal 2 menit. Saya rasa insya Allah cukup ya. Nah, itu sesuai dengan juknis, yaitu kita akan buka ya. Tadi ruang lingkupnya kompetensi pedagogik kan yang kita pelajari adalah Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Jadi kuncinya berarti itu teman-teman ya. Kuncinya kita belajarnya adalah pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Mohon maaf ya. Ya, kita akan kita buka ya. Ini Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Apa yang akan kita pelajari di sini? Kita lihat di sini yang pertama ada kualifikasi akademik guru. Karena kita guru MI, kita cari yang kualifikasi akademik guru MI. Di sini disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru MI itu minimal di 4 atau S1. Itu pun yang jurusan untuk PGSD atau PGMI ya. Bagaimana yang PAI? PAI boleh saja asal sudah mempunyai sertifikat pendidik. Nah, di sini untuk jurusan pendidikan juga boleh. Di sini contohnya ada jurusan psikologi ya.
psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Ini malah bisa masuk yang psikologi. Itu sudah tahu lah ya. Kita akan kupas standar kompetensi gurunya, yang ini yang akan kita pelajari. Inilah kuncinya di sini nih, di Permendiknas nomor 16 pada halaman berapa ini untuk TK PAUD, sekarang yang untuk MI halaman berapa nih? Untuk guru kelas SDMI yaitu pada halaman 11. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka Permendiknasnya ya, nomor 16 tahun 2007 pada halaman 11. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mendownload, nanti saya sertakan linknya ya. Saya sertakan linknya, begitu juga dengan yang juknisnya, insya Allah saya sertakan linknya di deskripsi di bawah nanti ya. Baik, untuk kompetensi inti guru yang nanti akan diuji kompetensikan, soal-soal diambil dari sini. Ini adalah seperti kisi-kisinya ya. Di sini untuk kompetensi pedagogik ada berapa KI di sini? Kompetensi pedagogik di sini ada 10 KI, padahal ada 15 butir soal. Berarti setiap KI itu minimal 1 soal ya. Berarti ada 5 KI yang mungkin soalnya 2 ya, atau mungkin ya kita tidak tahu, mungkin kalau penyebarannya mungkin kalau prediksi ya seperti itu, tapi bisa saja mungkin numpuk di KI mana, kita tidak tahu. Yang penting kita pelajari saja 10 KI ya untuk kompetensi pedagogik itu. Nah, pada video kali ini insya Allah saya akan berbagi untuk latihan soal pada KI 2, yaitu pada menguasai teori belajar nih ya, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dimana dari KI ini dijabarkan atau indikatornya ada 2.1 tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini nanti ada 2 link latihan soal yang nanti akan kita belajar bareng-bareng ya untuk prediksi soalnya pada indikator 2.1, dan video berikutnya insya Allah nanti akan 2.2 dan 2.3 untuk video berikutnya ya. Untuk berikutnya itu kompetensi pedagogik, berikutnya yang diujikan untuk kompetensi kepribadian tidak ya, tadi di juknis tidak ada. Untuk kompetensi sosial juga tidak. Berikutnya ada kompetensi profesional. Nah, ini yang nanti akan diujikan di kompetensi profesional. Ada berapa KI di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 KI. Ada 5 KI di sini. Ada 5 muatan. Ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN. Ya, di sini. Nah, di sini pada juknis tadi kan materinya ada literasi, ada numerasi, ada sains. Kemungkinan untuk literasi itu berkaitan dengan bahasa Indonesia, numerik dengan matematika, sains dengan IPA dan IPS dan PKI-nya mungkin nanti akan diintegrasikan ke dalamnya juga. Nah, jadi itu Bapak Ibu kunci untuk kita pelajari yaitu pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 halaman 11 sampai halaman 16 ya. Baik, langsung saja ya kita buka prediksi soalnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, prediksi soal yang video kali ini saya akan memprediksi soal pada kompetensi pedagogik KI 2, yaitu pada fokus pada yang teori belajar, yang prinsip-prinsip belajar nanti pada berikutnya ya. Baik, di sini saya akan coba isi. Ini Madrasah MI Al-Fatah harapan saya bikin sekolah saya sendiri ya. NPK-nya ini kalau lupa dikosongin nggak apa-apa ya. Ya, langsung pada soal pertama kita baca. Jadi di sini harapan saya nanti untuk khususnya ibu-ibu nih ya, kadang-kadang kan sibuk ya dari pulang sekolah sampai rumah masih mengerjakan aktivitas di rumah ya, jadi nggak sempat belajar. Jadi dengan video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk para ibu-ibu khususnya ya, atau bapak-bapak yang sibuk juga sambil melaksanakan aktivitasnya di rumah, sambil yang ibu-ibu sambil mengasuh putranya, sambil menyapu, mencuci piring, kita
dengarkan video saya ini sambil mendengarkan, namun masih bisa tetap melaksanakan aktivitasnya, kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu ya. Jadi masih bisa melaksanakan kewajiban di rumah, juga masih bisa belajar. Jadi tidak ada kata-kata tidak bisa belajar karena tidak ada waktu, sudah di sekolah sampai rumah juga pekerjaan rumah, namanya ibu-ibu nggak ada selesainya ya kalau di rumah. Langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu ya, maaf. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah pengaruh sosial, proses pengaturan diri, proses kematangan pribadi, dan lingkungan fisik. Kalau equilibrium, proses pengaturan diri ya. Berikutnya, pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu kalau sering melontarkan pertanyaan. Ya, sering ya kita ya, baik dari aprosepsi ataupun refleksi yang sering kita lakukan, sering sekali sangat ini mudah kita untuk aprosepsi atau refleksi itu dengan melontarkan pertanyaan, yaitu berkaitan dengan, kalau di sini berarti condition of learning, information processing, cognitive development, social learning. Yang lebih tepat adalah cognitive development. Soal berikutnya, pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan soal dengan cepat. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorisme. D. Operant conditioning ya. Jadi kalau classical conditioning berarti kan pada tahapan kondisi tertentu sama anak. Kalau koneksionisme saya rasa ini lebih tepat karena dengan memberikan hadiah itu kan ada koneksi, ada hubungan. Biasanya anak kalau dikasih hadiah, dikasih reward, dikasih pujian ya, maka kan termotivasi. Jadi ada hubungan, ada keterkaitan. Berikutnya, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali ya, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Saya rasa ini iya ya, karena ini masih pembelajaran yang bermakna, masih ada hubungan, keterkaitan. Berikutnya, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Saya rasa ini ya juga ya. Terus mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Kalau diskusi itu kan otomatis nanti akan timbul ini ya, berikutnya mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat. Yang mana nih? Mendiskusikan, mendorong siswa. Saya rasa yang tidak itu yang mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa ya. Nah, sini. Berikutnya, menurut Hull dalam teori sistematik behavior, proses belajar merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan melalui. Kalau pembiasaan behavior itu kan berkaitan dengan tingkah laku. Berarti A. Pengalaman, B. Serangkaian percobaan, C. Kegiatan membaca, D. Serangkaian kegagalan. Kalau pengalaman itu saya rasa kurang tepat karena kebiasaan itu biasanya sering terjadi berulang-ulang. Pengalaman itu ini ya kurang ya. Kalau serangkaian percobaan saya rasa ini lebih tepat ya, karena dengan banyaknya percobaan akan akan melatih ya, sehingga akan terjadi pembiasaan. Kalau kegiatan membaca itu bukan kegiatan untuk ini tingkah laku, kalau serangkaian kegiatan juga tidak. Berikutnya, belajar adalah pengolahan informasi. Belajar adalah proses yang berlangsung tidak hanya di dalam kelas saja, melainkan akan berlangsung seumur hidup manusia. Ini berarti pembelajaran yang lebih modern kan, long life education. Kalau yang ini sudah jelas cybernetic ya. Kalau Gestalt gimana? Kalau Gestalt itu yang pembelajaran ini, yang apa ya? Maksudnya pengetahuan yang diperoleh informasi sensasi ya, melalui sensasi ya. Biasanya itu
pembelajaran yang strukturnya itu nanti akan disusun yang lebih sederhana, sehingga struktur materinya itu akan lebih mudah untuk dipahami. Itu Gestalt. Kalau Van Hille itu kan yang ini tentang pengenalan geometri, jadi saya rasa tidak ya. Terus kalau nativisme itu ini tentang kemampuan anak dari lahir ya, contohnya adik bayi bisa berbicara ya, bahasa diperoleh dari bayi baru lahir ya, dengan bahasa bayi dan ibu. Berikutnya, proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara tiba-tiba, tidak terkendali, bertahap, terkendali. Kalau lupa, apakah tiba-tiba lupa, tidak terkendali, bertahap, atau terkendali? Kalau terkendali nggak mungkin lupa ya. Menurut saya bertahap sih kalau lupa ya. Biasanya kalau orang-orang sering lupa dalam pembelajaran, misalnya menghafal sering lupa, jadi kita ada tahapan untuk biar supaya anak-anak tidak mudah lupa. Ada tahapan-tahapan untuk belajar supaya anak mudah untuk mengingat, tidak mudah lupa. Berikutnya, setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa atau LED. Dalam paham di atas adalah tadi udah saya bahas di atas, yaitu yang nativisme ya. Gestalt tadi udah dibahas, Cybernetic sudah, Van Hille juga sudah. Kemudian cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut ini, kecuali A. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Biasanya kalau kegiatan bersama-sama di lapangan, biasanya kegiatannya sama ya. Terus siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Kira-kira sama enggak setiap anak ini? Pasti beda, karena taman yang ada di sekitar rumah mereka masing-masing juga kan berbeda. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berpuisi di depan kelas. Apakah cara mereka berpuisi, intonasinya, mimiknya, apakah semuanya sama? Tentunya beda. Terus guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya dari barang bekas yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Ini juga ya, berarti jawaban yang benar adalah yang kecuali ya. Yang kecuali adalah guru dan siswa melakukan kegiatan di lapangan di sekolah. Berikutnya, teori belajar yang bersifat membangun, di mana siswa terlibat dalam konsep belajar secara langsung, sehingga siswa akan dapat mengingat informasi dan konsep lebih lama, adalah teori belajar. Oh, ini siswa terlibat, berarti siswa ini ya ikut terlibat, berarti ini seperti kayak mengalami. Kalau mengalami itu pahamnya kalau kognitif itu berkaitan dengan pola pikir, behaviorisme berkaitan dengan tingkah laku, kalau humanisme dengan memanusiakan manusia, kalau konstruktivisme itu kan sifat membangun, berarti ini ya konstruktivisme. Berikutnya, seorang anak yang terbiasa disuapin ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan, yang dikenal dalam teori, kalau tadi sempat disinggung ya, itu classical conditioning dari Pavlov, connectionisme dari Thorndike, behaviorisme dari Watson, operant conditioning dari Skinner. Saya rasa classical conditioning ya, ada tahapan kondisional tertentu yang menyebabkan motivasi atau kemampuan anak itu menurun gitu. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk, kalau intelijensi itu kayak kemampuan berganda ya, itu adalah apa, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, mengembangkan diri, mengerjakan tugas. Saya rasa lebih tepat memecahkan masalah, karena ini butuh benar-benar, kalau anak yang pandai memecahkan masalah betul-betul butuh intelijensi ganda, baik intelijensi sosial, intelijensi kognitifnya, intelijensi emosionalnya ya. Berikutnya, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan apa ya? Pada waktu strategi pembelajaran, apa kurikulum, kerangka pembelajaran, sistem, atau evaluasi. Kalau strategi saya rasa, kalau evaluasi sudah masuk pada pengukuran ya. Kalau sistem saya rasa tidak masuk pada sistem ini.
Kalau kerangka pembelajaran ini karena strategi tidak masuk pada kerangka pembelajaran. Jadi kalau strategi pembelajaran saya rasa masuknya ke kurikulum. Berikutnya, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori. Kalau secara ilmiah berkaitan dengan ini, saya langsung cenderung ke insight, cognitive, conditioning, koneksionisme. Saya cenderung ke kognitif. Berikutnya, belajar menurut Bell Gradler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. dari bayi sampai tua, B. dari mulai masuk TK, C. dari mulai anak sekolah tingkat dasar, D. pada waktu seseorang sedang belajar. Saya rasa kalau untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap, apakah pada waktu seseorang sedang belajar saja? Saya rasa di luar kelas, di luar pembelajaran mereka masih bisa memperoleh kemampuan itu ya. Kemudian dari mulai anak sekolah tingkat dasar, sebelum anak sekolah tingkat dasar atau sebelum TK, anak-anak juga sudah memperoleh kemampuan itu. Berarti yang tepat dari bayi sampai tua. Berikutnya, pernyataan berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih intelijensi secara seimbang. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Saya rasa sebelum kita melatih intelijensi siswa, mestinya kita harus tahu dulu ya kemampuan dasar siswa atau intelijensi primernya. Maka untuk mau tahu itu, maka kita harus melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Saya rasa ini kenapa? Kalau nanti kita langsung berdiskusi, kita langsung memberikan tugas, ya kan? Saya rasa nanti tidak tepat di dalam melatih intelijensinya, tidak seimbang karena tidak sesuai dengan kemampuan atau input dasarnya, input dari awal. Berikutnya, teori yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Dalam teori ini, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Kalau memanusiakan manusia, di sini kuncinya adalah memanusiakan manusia, sudah jelas ya. Humanistik, konstruktivistik, kognitif, behavioristik, sudah jelas humanistik ya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan, kalau A, belajar bermakna. Kalau bermakna itu harus ada keterkaitan, harus ada hubungan ya, berarti bukan. Kalau belajar sendiri juga harus ada konsep yang dimiliki siswa itu sendiri. Kalau belajar verbal juga, maka di sini kalau yang tidak ada keterkaitan dengan konsep yang dimilikinya adalah belajar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, tidak harus dikaitkan dengan konsep yang dimiliki siswa tersebut. Berikutnya, 5 tahapan pengenalan geometri menurut Van Hille. Pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, akurasi. Saya rasa ini cocok. Berikutnya, dalam hal belajar, antara siswa satu dengan yang lain kemampuan berpikirnya tidak sama. Jelas ini. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar. Kalau terkait dengan kemampuan berpikir, sudah jelas kognitif. Karena kalau conditioning itu adalah proses mengkondisikan. Kalau konektivisme itu ada hubungan, koneksi ya. Behaviorisme itu adalah teori untuk mengukur tingkah laku. Kalau behaviorisme ini tidak mengutamakan proses, tapi yang penting hasilnya, perilakunya. Coba kita kirim. Baik, coba kita kirim ya. Ya, skop. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini prediksi soal kompetensi pedagogik KI 2-nya, yaitu pada prinsip-prinsip pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Kita bahas pada KI dan indikator untuk kompetensi guru yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.